Bab 2861 lihatlah lebih dekat. Ah! Hidung Zhang Fei patah dan wajahnya dipenuhi ingus, air mata, dan darah. Dengan tingkat kultivasinya pada tahap fusi, bahkan tanpa penindasan Ye Bufan, dia masih belum sebanding dengan Li Qingzu. Dia dipukuli sampai menangis memanggil orang tuanya dan merangkak di tanah. Guru, selamatkan aku, guru, tolong selamatkan aku cepat. Melihat bahwa ia bukan tandingan lawannya, orang ini berlari ke Xiahou Zhen sambil menangis. Keluarlah dari sini. Xiahou Zhen sangat marah hingga ia berpikir hal ini hanya akan menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri, jadi ia mengusirnya. Namun meski begitu, Li Qingzu tidak berniat melepaskannya. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah cambuk muncul di telapak tangannya, lalu dia mencambuk kepalanya. Biasanya, cambuk Li Qingzu bahkan tidak dapat menembus ki pelindung Xiahou Zhen. Tapi sekarang dia ditekan oleh Ye Bufan dan tidak punya kemampuan untuk melawan kecuali menerima pukulan itu secara pasif. Li Qingzu tidak kenal ampun, dan setiap cambukan meninggalkan bekas berdarah yang panjang. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar orang tua. Kau masih ingin merampok Universitas Suimu. Apa kau punya kemampuan? Dia akan mencambuk Xiahou Zhen dengan setiap kutukan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Xiahou Zhen dicambuk seperti labu darah, dengan luka di sekujur tubuhnya. Setelah cukup memukulinya, Li Qingzu akhirnya melampiaskan amarahnya, menyingkirkan cambuknya dan berjalan kembali. Xiahou Zhen bangkit dari tanah, tubuhnya berlumuran darah. Dia sangat marah saat itu. Awalnya saya berpikir tidak banyak master di Tianluozu, jadi saya datang ke sini untuk pamer, tetapi saya tidak menyangka akan dipukuli seperti ini. Wah, tahukah kau siapa aku? Aku adalah pemimpin Sekte Xianwei. Master Sekte tertinggi kita adalah orang yang kuat di masa kesengsaraan. Belum terlambat bagimu untuk berlutut sekarang, kalau tidak. Dengan kualifikasimu, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berdiri di hadapanku dan berbicara? Ye Bufan mendengus dingin, dan tekanan di tubuhnya meletus lagi. Xiahou Zhen tiba-tiba merasa seolah-olah ada gunung yang menekan kepalanya. Dia tidak dapat lagi mengendalikan dirinya dan jatuh berlutut dengan suara keras. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Oke, mari kita bicarakan besok. Kau, nak, jangan sombong. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau lebih kuat dari tetua tertinggi kita? Lepaskan aku cepat, kalau tidak kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya." Melihat bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melawan, orang ini hanya bisa menggunakan dukungannya. Ye Bufan berkata, "Panggil dia sekarang. Itulah yang kau katakan, jangan menyesalinya." Xiahou Zhen berkata sambil mengeluarkan sepotong batu giok dan segera menyampaikan pesan tersebut, seakan-akan dia takut Ye Bufan akan menarik kembali kata-katanya. Menurutnya, selama dia memanggil tetua tertinggi, pihak lain akan hancur. Ye Bufan tentu saja punya rencananya sendiri. Dia tidak akan tinggal di Kekaisaran Tianfeng terlalu lama, dan dia harus sepenuhnya menghilangkan masalah di Universitas Suimu sebelum pergi. Kini, siapapun di antara dia dan orang-orang di sekitarnya berada pada atau di atas tahap tengah kesengsaraan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak banyak orang di seluruh benua Kunlun yang dapat membuatnya merasa terancam. "Kakak Ye, apakah ini putrimu?" Chu Lingqi dan Hua Ziyue mendekat dan menatap Ye kecil dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang. Ya, saat menyebut putrinya, wajah Ye Bufan langsung tersenyum cerah. "Ini putriku Xiaoye. Perkenalkan, ini ibu Xiaoye, Lan Xi, dan ini Suling Suang." Ye Bufan memperkenalkan mereka berdua. Sedangkan Xiao Xing, hal itu tidak perlu dilakukan, karena semua orang sudah mengenal gadis kecil ini. Beberapa orang mengobrol sebentar, dan Hua Ziyue masih sedikit khawatir, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, "Ye Yixian, orang ini mengatakan bahwa tetua tertinggi mereka adalah orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, jadi sebaiknya kita berhati-hati." Xiao Xing memegang konsol game dan melengkungkan bibirnya saat bermain. "Apa yang kamu takutkan? Saudara Ye telah membunuh puluhan ahli penyeberangan kesengsaraan, dan dia masih kurang satu." Perkataannya tidak berlebihan. Jumlah monster dan ahli Tribulation Crossing yang dibunuh Ye Bufan memang berjumlah puluhan.
Adapun binatang beruang harimau emas yang menakutkan dari sebelumnya, ia telah mencapai puncak yang sebanding dengan melampaui kesengsaraan. Dia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi Culingki dan orang lain di sampingnya dipenuhi dengan gelombang keterkejutan di hati mereka. Sejak Ye Bufan pergi, dia dan Li Qingzu telah berlatih keras, berharap jarak antara mereka dan pria ini tidak akan terlalu besar. Setelah mencapai tahap Dongsu, mereka juga berpikir demikian. Mereka merasa bahwa meskipun Ye Bufan sangat berbakat, dia tidak akan jauh lebih cepat dari mereka. Tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka baru saja mencapai tahap kekosongan sementara yang lain telah membunuh mereka yang berada di tahap kesengsaraan. Hal ini membuat keduanya merasa sangat tersesat, dan mereka bahkan mulai meragukan keputusan mereka sebelumnya. Mungkin tetap bersama adalah pilihan terbaik. Adapun Hua Ziyue, dia begitu terkejut hingga wajahnya menjadi pucat dan mulutnya terbuka lebar. Awalnya aku mengira Ye Bufan mengandalkan Xiao Xing, tapi tak disangka kekuatannya sendiri ternyata begitu dahsyat hingga ke tingkat yang mengerikan. Xiao Zhen di sebelahnya menyeringai. Menurutnya, ini hanya gertakan saja. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an, yang masih seorang ayah menggendong bayi, menjadi orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan? Silakan berpura-pura. Aku penasaran berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Zhang Fei menggertakkan giginya karena kebencian di dalam hatinya. Ketika tetua tertinggi tiba, orang-orang ini akan diinjak-injak di bawah kakinya. Pada saat ini, suara dingin datang dari udara. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh orang-orang sekte Xianwei-ku. Suaranya dingin dan penuh niat membunuh. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan gerbang istana, dan kemudian tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Hua Ziyue, Culingki dan yang lainnya semuanya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Inilah kali pertama dalam hidup mereka menyaksikan tekanan dari seorang ahli Tribulation Crossing. Ye Bufan mengabaikannya dan menggoda si kecil dalam pelukannya sambil tersenyum. Dia bahkan tidak tega menoleh ke belakang. Pada saat ini, pintu istana terbuka, dan seorang wanita berpakaian putih masuk dari luar. Dia memiliki wajah cantik dan tubuh langsing, tetapi aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa yang disebut sebagai pemimpin tertinggi sekte Xianwei adalah seorang wanita secantik itu. Guru Mahaguru, Anda di sini. Setelah melihatnya, Xiao Zhen dan pria lainnya segera bangkit dari tanah dan berlari seolah-olah mereka telah melihat seorang penyelamat. Melihat kedua lelaki itu dalam keadaan menyedihkan, raut wajah wanita itu pun menjadi semakin muram. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Itu anak laki-laki cantik itu. Xiao Zhen berkata dengan sangat sedih, awalnya aku diperintahkan oleh Master Sekte tertinggi untuk datang ke sini untuk mendirikan Sekte Xianwei. Namun setelah orang itu datang, dia memukuli kita seperti ini tanpa mengatakan sepatah kata pun, dan dia sama sekali tidak menganggap serius Master Sekte tertinggi. Orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak membesar-besarkan dan menyalahkan Kekaisaran Tianfeng. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fei di sebelahnya juga mulai menangis dengan air mata dan ingus. Tuan pemimpin Sekte tertinggi, sudah cukup buruk bahwa mereka tidak menganggap serius aku dan Tuan, tetapi mereka bahkan berani menghinamu. Tuan dan murid itu benar-benar memiliki karakter yang sama. Mereka tidak punya keterampilan lain, tetapi mereka pandai melebih-lebihkan. Setelah mereka selesai berbicara, ekspresi wanita itu menjadi sangat suram, dan dia berjalan menuju aula. Wah, aku ingin lihat siapa yang berani menghina Sekte Xianwei-ku seperti ini. Benarkah? Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Ucap Ye Bufan sambil perlahan berbalik sambil menggendong si kecil. Bab 2862 Utusan Suci nomor 36. Kamu, wanita berpakaian putih itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat wajah Ye Bufan dengan jelas, dia tertegun dan berdiri di sana dengan ekspresi datar. Xiao Zhen dan pria lainnya mengikuti di belakangnya dan tidak menyadari sesuatu yang aneh padanya. Mereka terus membuat keributan di sampingnya. Grandmaster, dialah yang meminta wanita itu untuk memukul kita tadi. Grandmaster,
Anda harus memberinya pelajaran dan biarkan makhluk-makhluk bodoh ini tahu betapa kuatnya sekte Xianwei kita. Kedua orang itu berbicara dengan air liur yang bercucuran. Chu Lingqi, Li Qingzu dan yang lainnya semuanya gugup dan siap mengambil tindakan kapan saja. Tetapi pada saat ini, kaki wanita berpakaian putih itu lemas dan dia berlutut di depan Ye Bufan sambil mengeluarkan suara keras. Dokter Ye, dermawanku, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, sungguh luar biasa. Pada saat ini, wanita berpakaian putih itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman, dan dia tidak lagi memiliki niat membunuh dan kesombongan seperti sebelumnya. Xiao Zhen dan Zhang Fei awalnya menunggu untuk membalas dendam, tetapi mereka tercengang ketika melihat adegan ini. Apa yang sedang terjadi? Sekarang penatua tertinggi telah tiba. Bukankah seharusnya dia meminta pihak lain untuk berlutut dan meminta maaf? Mengapa kamu berlutut lebih dulu? Hua Ziyue dan yang lainnya juga terkejut. Mereka secara pribadi telah merasakan kekuatan wanita ini sekarang. Dia jelas merupakan orang yang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Awalnya aku berpikir akan membutuhkan harga yang sangat besar untuk berhadapan dengan musuh sekuat itu. Tetapi aku tidak menyangka pihak lain akan berlutut begitu dia melihat Ye Bufan. Li Qingzu dan Chu Lingqi sama-sama tampak bingung. Kurang dari setahun sejak mereka berpisah. Seberapa berkuasakah pria ini? Mungkinkah membuat orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan menjadi takluk seperti ini? Ye Bufan mengabaikan reaksi orang lain dan menatap wanita berpakaian putih di depannya dengan tatapan muram. Siapa namamu? Dia Hong Ying. Ye Bufan berkata dengan nada dingin, He Hong Ying, benar. Kau sangat berani. Aku membantumu meningkatkan kultivasimu dan menyelamatkanmu dari Pulau Surga. Apakah aku membiarkanmu kembali ke Tianlozu untuk memamerkan kekuatan dan dominasimu? Ternyata wanita berpakaian putih di depannya adalah salah satu di antara 100 kuali yang diselamatkan dari Pulau Surga sebelumnya. Sebelumnya, pihak lain hanya memiliki tingkat kultivasi puncak Mahayana, dan dia membantunya untuk meningkat ke tahap penyeberangan kesengsaraan. Kemudian, setelah menyingkirkan kejaran geng Haisa, dia memberikan senjata spiritual terbang tingkat atas dan peta laut yang dicuri kepada Wen Susu, dan memintanya untuk memimpin semua orang kembali ke Tianlozu. Sekarang pihak lain telah kembali dengan selamat, mereka menindas Universitas Suimu. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Medis abadi, harap tenang. Merasakan kemarahan Ye Bufan, He Hong Ying merasa ketakutan. Saya selalu mengingat kebaikan hati Dewa Medis. Saya tidak pernah berani menyalahgunakan kekuasaan saya meskipun saya tidak punya cara untuk membalasnya. Tatapan mata Ye Bufan setajam pisau, kalau begitu jelaskan padaku, apa yang terjadi? Dari mana kedua hal ini berasal? Mereka benar-benar ingin merebut Universitas Suimuku. Apakah ini caramu membalas budiku? Ini, sialan, kalian berdua bajingan, berlututlah. He Hong Ying menyadari apa masalahnya dan menamparkan Xiao Zhen dan Zhang Fei ke tanah. Pada saat ini, dua orang itu kebingungan dan berlutut tegak, dan mereka masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. He Hong Ying berlutut di depan Ye Bufan lagi, Tuan Medis Abadi, beginilah. Dia menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata setelah kembali ke Tianlozu, dia sangat berterima kasih kepada Ye Bufan karena telah menyelamatkan hidupnya dari lubuk hatinya. Dia merasa bahwa satu orang tidak dapat membalas budinya, jadi dia memutuskan untuk mendirikan sekte dan membangun kekuatannya sendiri sehingga Ye Bufan dapat melayaninya di masa depan. Dengan cara ini, kita dapat memainkan peran yang lebih besar dan membalas kebaikan kita dengan lebih baik. Namun dia tidak begitu pandai dalam mengelola sekte, jadi dia menemui Xiao Zhen, yang pernah menyelamatkannya sebelumnya, dan memintanya untuk menjadi pemimpin sekte, dan dia sendiri menjadi pemimpin sekte tertinggi. Xiao Zhen akan tertawa dalam mimpinya jika dia bisa berpegangan pada paha seorang pria kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan, jadi tentu saja dia tidak akan keberatan. Dia segera berlari ke Kekaisaran Tianfeng, ingin mendirikan sekte sendiri, dan begitulah kejadian selanjutnya. Pada akhirnya, He Hong Ying menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, bagaimanapun juga, masalah ini disebabkan olehku. Tolong hukum aku, Master Medis Abadi.
Ye Bufan sangat kesal. Dia tidak pernah menduga segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Pada akhirnya, dia punya niat baik tetapi akhirnya melakukan sesuatu yang buruk. Melihat ketulusan di wajah He Hongying, dia tidak menghukumnya terlalu banyak dan hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan saja, itu bukan masalah besar. Biarkan mereka berdua pergi dan bubarkan Sekte Xianwei. Jangan pernah sebut-sebut ada hubungannya denganku di masa depan." "Terima kasih, Master Medis Abadi." He Hongying mengucapkan terima kasih kepadanya dengan wajah penuh rasa terima kasih. Setelah itu, dia berdiri, berbalik dan menendang Xiahou Zhen dan pria lainnya masing-masing. "Kalian berdua bajingan, mengapa kalian tidak berterima kasih kepada Dewa Medis karena tidak membunuh kalian?" Xiahou Zhen dan pria lainnya merasa seperti mereka sedang ditipu. Mereka berlaku sok hebat di hadapan Sang Dewa Agung, padahal itu sudah merupakan rahmat darinya sehingga mereka bisa tetap hidup. Mereka tahu betul bahwa selama Ye Bufan mengerutkan kening, He Hongying akan menghajar mereka hingga menjadi roti daging tanpa ragu-ragu. "Terima kasih, Master Medical Immortal, karena tidak membunuh kami." Kedua pria itu berlutut dan bersujud tanpa keraguan. Di benua Kunlun, kekuatan dihormati. Bahkan mereka yang berada di tahap penyeberangan kesengsaraan harus berlutut di hadapannya. Mereka bukan apa-apa. "Pergilah." Ye Bufan melambaikan tangannya. Dengan statusnya saat ini, dia terlalu malas untuk memperhatikan kedua karakter kecil ini. Xiahou Zhen dan pria lainnya bangkit dari tanah dan hendak pergi, tetapi pada saat ini suara arogan datang dari luar pintu. "Utusan suci ke-36 dari Sekte Darah Suci telah tiba. Keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng harus keluar dan mendengarkan perintahnya." Begitu kata-kata itu terucap, aura kuat tanpa alasan menyelimuti seluruh istana. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia baru saja kembali ke Kekaisaran Tianfeng dan ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. "Ayo kita keluar dan melihat-lihat." Meskipun Hua Ziyue adalah kepala Kekaisaran Tianfeng, situasi saat ini jelas berada di luar kemampuan dan kendalinya. Mereka semua keluar dari kuil bersama-sama dan keluar-keluar. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian merah melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya, tampak meremehkan dunia. Dia seharusnya adalah utusan suci nomor 36 yang disebutkan tadi. "Siapakah kamu dan apa urusanmu datang ke Kekaisaran Tianfengku?" Hua Ziyue melangkah maju lebih dulu, merasa tidak berdaya. Istananya sendiri dijaga ketat, tetapi sama sekali tidak berarti di hadapan seorang pria kuat sejati. Pria berbaju merah itu menatap orang-orang di bawahnya dan berkata, "Aku adalah utusan suci ke-36 dari Sekte Darah Suci. Aku menyampaikan perintah darah suci ke Kekaisaran Tianfengmu. Berlututlah dan patuhi perintahku." Ye Bufan dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar tentang Sekte Penjaga Abadi sebelumnya, dan mereka juga belum pernah mendengar tentang Sekte Darah Suci saat ini. Mereka bertanya-tanya dari mana asal sekte ini. Dari mana datangnya bajingan buta ini? Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berbicara dengan Dewa Medis seperti itu? Zhan Fei merasa ini adalah kesempatan bagus untuk berbuat kebajikan dan menebus dosa-dosanya. Kalau saja dia bisa menangkap orang ini, Sang Dewa Medis mungkin akan sangat senang hingga dia akan membiarkannya tinggal di sisinya. Pastilah akan benar bagiku untuk memiliki seseorang di sisiku yang mampu memperoleh rasa hormat seperti itu dari seorang yang berkuasa di tahap penyeberangan kesengsaraan. Adapun Sekte Darah Suci terkutuk itu, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya dan seharusnya tidak sekuat itu. Memikirkan hal ini, dia meraung dan terbang ke udara sambil mengulurkan tangan untuk menangkap pria berbaju merah. Bab 2863 Sekte Darah Suci. Mencari kematian. Lelaki berbaju merah itu tersenyum sinis, mengangkat tangan dan melambaikannya. Tiba-tiba gumpalan kabut merah melesat keluar dari telapak tangannya dan menyerbu ke depan. Apa ini? Zhan Fei berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat energi yang begitu aneh. Menyadari ada yang tidak beres, dia meninju keluar untuk berupaya membubarkan kabut. Sayangnya, dia berpikir terlalu sederhana. Kabut merah itu sama sekali tidak mempedulikan kekuatan tinju itu dan alih-alih menghilang, kabut itu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak bagus.
Zhang Fei melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, namun sayang kekuatan pukulannya sama sekali tidak berpengaruh terhadap kabut merah tersebut. Ia melesat dan mencoba melarikan diri, tetapi mendapati dirinya terbungkus erat dalam kabut merah dan tidak dapat bergerak sama sekali. Pada saat ini, ki pelindungnya telah sepenuhnya ditembus oleh kabut, dan esensi dalam tubuhnya mulai terkuras dengan cepat. Ah, Tuan, selamatkan aku. Zhang Fei menjerit melengking, namun sayangnya suaranya menghilang. Kekuatan korosif kabut merah itu begitu mengerikan hingga ia pun menghisapnya hingga menjadi mayat kering dalam sekejap mata. Ini, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka tidak menyangka bahwa cara yang dilakukan pria berpakaian merah itu begitu aneh. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Pria berbaju merah itu mencibir, lalu menjentikkan tangannya, dan tubuh Zhang Fei pun terjatuh di depan semua orang dengan suara keras. Pada saat ini, seluruh tubuhnya telah mengerut seperti mumi. Kalau Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa dia adalah manusia hidup dengan darah dan daging beberapa saat yang lalu. Hua Ziyue diam-diam merasa beruntung bahwa Ye Bufan dan yang lainnya ada di sana, kalau tidak, Kekaisaran Tianfeng pasti sudah hancur hari ini. Jika dikesampingkan hal-hal lain, tak seorang pun di pihakku dapat mengalahkan orang di hadapanku ini. Pria berbaju merah itu berteriak dengan tegas, kalian semua hanyalah semut di depan sekte darah suciku, berlututlah dan dengarkan perintahku. Berani sekali kau memerintah di hadapan dewa medis abadi. Yang lainnya takut, tetapi He Hongying tidak peduli. Sebagai orang kuat di masa kesengsaraan, dia telah bertemu dengan semua jenis guru. Meskipun metode pihak lain aneh dan melibatkan sihir jahat, kultivasinya hanya pada tahap awal Mahayana, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. He Hongying mengulurkan tangannya dan sebuah tangan besar berisi energi sejati menyelimutinya di udara. Merasakan kekuatannya, ekspresi lelaki berbaju merah berubah, dan dia cepat-cepat menepukkan telapak tangannya, melepaskan kabut merah lagi. Sangat disayangkan kali ini dia berhadapan dengan orang kuat di masa penyeberangan kesengsaraan. Kabut merah tidak dapat memainkan peran pemblokiran sama sekali dan langsung dihancurkan oleh tangan Zhen Yuan. Kemudian dia mencengkeramnya dengan telapak tangannya dan melemparkannya dengan keras ke depan Ye Bufan. Aku biarkan kau berpura-pura, aku biarkan kau berpura-pura. Xiao Xing maju dan menendang lelaki itu 2 kali, langsung menginjaknya hingga jatuh ke tanah. Kau. Pria berbaju merah itu ketakutan, marah, dan tidak rela saat ini. Sebelum tiba, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan Kekaisaran Tianfeng. Tingkat kultivasi tertinggi hanya pada tahap Dongsu. Dengan kekuatannya di tahap Mahayana, dia tak terkalahkan di sini. Kemudahan dalam menangani Zhang Fei barusan tampaknya semakin menegaskan hal ini. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa 2 wanita berikutnya yang menyerbu lebih kuat dari yang lain, dan mereka menjepitnya begitu keras hingga ia tidak mampu melawan sama sekali. Beraninya kau membuatku dan saudara Ye berlutut. Apakah kau punya kualifikasi? Berlututlah. Xiao Qing tidak sopan sama sekali. Dia mencengkeramnya, mematahkan kakinya dengan tendangan keras, dan membuatnya berlutut di tanah. Kau, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Pemimpin sekte tidak akan membiarkanmu pergi. Pria berbaju merah itu tampak kuat tetapi sebenarnya lemah, jadi dia hanya bisa menggunakan dukungannya. Sayangnya, semua orang yang hadir belum pernah mendengar tentang sekte darah suci, apalagi menganggapnya serius. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan hal-hal ini. Langkah selanjutnya adalah membawa susunan teleportasi kembali ke Tianmangzu dan melepas segel di Yiloxiang. Karena alasan inilah dia sama sekali tidak tertarik pada sekte darah suci. Dia melambaikan tangan ke arah Hua Ziyue di sampingnya dan berkata, kau saja yang urus. Setelah itu, dia mengabaikannya dan berjalan ke samping sambil menggendong si kecil. Sebagai kepala Kekaisaran Tianfeng, Hua Ziyue sangat prihatin dengan niat pihak lain. Dia bertanya, apa tujuanmu datang ke Kekaisaran Tianfengku? Pria berbaju merah itu tidak bermaksud menyembunyikannya, dan berkata langsung, aku di sini untuk mengantarkan surat ke Kekaisaran Tianfeng atas perintah Master Sekte, dan untuk mengejutkanmu dengan kekuatanku. Pria itu merasa sedikit malu pada akhirnya.
Dia dipukuli seperti anjing, jadi bagaimana dia bisa mengejutkan orang lain? Hua Ziyue mengabaikan semua ini dan terus bertanya, surat apa yang kamu kirim? Untuk memberitahu Kekaisaran Tianfeng Anda agar mengirim orang ke Suehechuan untuk berpartisipasi dalam konferensi darah suci dalam 7 hari. Hua Ziyue berkata, apa itu konferensi darah suci? Acara ini diselenggarakan oleh Sekte Darah Suci milikku. Ke-36 kerajaan di Tianlozhu harus menyerah. Mereka yang menolak untuk menyerah akan langsung dihancurkan. Orang ini berbicara dengan hati-hati. Jika dia tidak mengatakannya, dia akan gagal menyelesaikan perintah ketua sekte dan akan dihukum saat dia kembali. Namun jika dia mengatakannya, dia takut membuat Ye Bufan marah. Setelah berkata demikian, dia melirik dengan hati-hati dan melihat bahwa orang itu hanya menggoda si kecil dalam pelukannya tanpa melihatnya sedikit pun, jadi dia menghela napas lega. Pada saat ini, dia telah menyadari bahwa dengan dukungan pemuda ini, Kekaisaran Tianfeng jelas bukan yang terlemah di antara 36 negara, tetapi yang terkuat. Hua Ziyue terus bertanya, bagaimana jika kamu tidak berpartisipasi? Pria berbaju merah berkata, pemimpin sekte berkata bahwa jika kamu tidak berpartisipasi, kamu tidak perlu ada. Maka kamu akan menjadi musuh sekte darah suci milikku. Sebenarnya, alasan mengapa sekte darah suci mengirim utusan orang suci yang begitu kuat adalah untuk mengintimidasi target dan membuat mereka tidak berani untuk datang. Tetapi dia terlalu malu untuk membicarakan hal ini. Hua Ziyue mengangguk dan bertanya lagi, sekte macam apa sekte darah suci itu? Kali ini lelaki berbaju merah itu menggelengkan kepalanya, pemimpin sekte telah memerintahkan agar hal ini tidak boleh diceritakan. Karena pihak lain tidak mengatakan apa-apa, Hua Ziyue tidak bertanya lagi, dan bertanya lagi, Anda adalah utusan suci nomor 36, jadi ada 35 orang di depan Anda. Ya, 36 dari kita akan dikirim ke 36 kerajaan masing-masing, dan aku akan bertanggung jawab atas Kekaisaran Tianfeng. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi, Hua Ziyue akhirnya melambaikan tangannya, tidak apa-apa, kamu bisa pergi. Dia tidak mempersulit pria berbaju merah. Bagaimanapun, Sekte Darah Suci terlalu misterius, dan kekuatannya pasti jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Tianfeng. Sekarang sudah menyangkut 36 negara di seluruh provinsi Tianluo, lebih baik tidak memprovokasi mereka sendirian. Pria berbaju merah itu melihat sekelilingnya dan saat melihat tidak ada seorang pun yang berusaha menghentikannya, ia pun langsung melompat berdiri dan lari terbirit-birit, takut kalau Ye Bufan akan mengingkari janjinya. Hua Ziyue berbalik dan menatap Ye Bufan, Dr. Ye, menurutmu bagaimana kita harus menangani masalah ini? Dia adalah wanita yang sangat cerdas dan tahu bahwa dia tidak punya suara dalam masalah ini dan tidak punya kemampuan untuk mengatasinya. Ye Bufan sedikit mengernyit, tetapi bagaimanapun juga, dengan adanya Universitas Suimu di sini, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sekte macam apa sekte darah suci ini? Apakah ada yang pernah mendengarnya? Beberapa orang yang hadir menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengarnya. He Hongying dianggap memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan pengetahuan terluas, tetapi dia telah berkeliaran di Laut Iblis dan tidak tahu banyak tentang urusan Provinsi Tianluo. Ye Bufan sedikit bimbang. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin kembali ke bumi secepat mungkin dan tidak ingin mengganggu hal-hal yang terjadi di sini. Tetapi jika tidak ada yang dilakukan, Kekaisaran Tianfeng tidak akan mampu mengatasinya. Pada saat ini, He Hongying menerima pesan dari Wen Susu, datanglah ke kota Kekaisaran Daxing sesegera mungkin untuk membahas cara menangani konferensi darah suci. Bab 2864 kembali ke Kekaisaran Daxing. He Hongying tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan isi rumor itu kata demi kata. Ye Bufan bertanya, apakah dia juga ada di Tianlozhu? He Hongying mengangguk, iya. Peri warna-warni itu tidak pergi setelah membawa kita kembali ke Tianlozhu, tetapi meminta semua orang untuk menunggu di sini. Jika dia tidak mendengar kabar darimu setelah setengah bulan, dia akan meminta bantuan sekte dan kemudian mengikuti peta laut untuk kembali ke Pulau Surga untuk menyelamatkan orang-orang. Ye Bufan tidak berbicara, tetapi perasaan hangat muncul dalam hatinya. Tampaknya Wen Susu juga orang yang setia. Kalau begitu,
biarkan dia yang menangani masalah ini. Setelah menerima berita dari Wen Susu, Ye Bufan segera menyusun rencana dan mengesampingkan masalah konferensi darah suci. Pertama-tama, saya terburu-buru untuk kembali ke Tianmangzu dan benar-benar tidak punya tenaga untuk melakukannya. Kedua, sebagai orang suci gerbang suci, Wen Susu memiliki daya tarik yang kuat di seluruh benua Kunlun. Dia juga merupakan orang kuat yang sedang berada di tahap tengah kesengsaraan, jadi sangat tepat baginya untuk menangani masalah tersebut. Tidak ada orang lain yang keberatan dengan keputusannya. Pada akhirnya, Hua Ziyue merekomendasikan Li Qingzu dan Chu Lingqi untuk mewakili Kekaisaran Tianfeng untuk pergi ke Daxing. Ye Bufan melirik mereka berdua. Setelah sekian lama tidak bertemu, ia masih merasakan kegembiraan bertemu teman-teman lama. Basis kultivasi kalian berdua masih agak rendah. Bagaimana kalau begini? Aku akan membantu kalian meningkatkannya dan kemudian kita bisa pergi. Tidak peduli apa, Li Qingzu dan Chu Lingqi sama-sama mewakili Kekaisaran Tianfeng dan Universitas Suimu, dan basis kultivasi mereka yang hanya pada periode Dongsu benar-benar tidak cukup baik. Ye Bufan menyerahkan si kecil itu kepada Lansi. Dia mempunyai banyak pil jiwa binatang di tangannya, dan dia harus memilih yang tingkatnya paling rendah untuk 2 orang. Jika tidak, kekuatan spiritualnya akan terlalu kuat untuk mereka tanggung dengan tingkat kultivasi mereka saat ini. Minta Hua Ziyue untuk menyiapkan ruangan yang tenang dan bantu mereka berdua meningkatkan kultivasi mereka. Di bawah kendali energi sejati Ye Bufan, keduanya menyerapnya dengan sangat lancar, dan hanya dalam waktu 1 jam mereka telah memasuki tahap awal Mahayana. Di luar ruangan, Xiao Zhen tidak segera pergi, tetapi tetap di samping He Hongying. Melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia bertanya dengan suara pelan, "Tuan Taisang, Anda juga orang kuat di periode kesengsaraan. Apakah perlu bersikap begitu rendah hati? Apa maksudmu?" Cahaya dingin melintas di mata He Hongying, "Berani tidak menghormati Tuan Medis Abadi, aku akan membunuhmu sekarang." "Tidak berani, aku tidak berani." Xiao Zhen melambaikan tangannya dengan takut, "Saya hanya penasaran dengan Master Medical Immortal, jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi." Ekspresi He Hongying sedikit mereda, "Guru medis abadi telah memberiku kehidupan baru. Dia menyelamatkan hidupku dan membantuku meningkatkan kultivasiku. Kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa memasuki masa kesengsaraan sepanjang hidupku. Bagaimana ini mungkin?" Wajah Xiao Zhen penuh dengan keterkejutan. Di dalam hatinya, orang-orang kuat di masa kesengsaraan adalah makhluk-makhluk yang unggul. Sebenarnya ada yang bisa menciptakan orang kuat di masa kesengsaraan. Sungguh kehidupan yang mengerikan. Tidak ada yang mustahil. Kau tidak tahu betapa hebatnya Master Medical Immortal. Apa yang terjadi hari ini berakhir di sini. Hanya kau yang tahu dan kau tidak bisa memberitahu orang lain. Wajah He Hongying penuh kekaguman. Jika dia memberitahu pihak lain bahwa Ye Bufan sendirian telah menciptakan 10 tahap penyeberangan kesengsaraan dan hampir 100 tahap Mahayana, dia akan sangat terkejut. Tetapi dia juga tahu bahwa hal semacam ini tidak boleh disebarkan keluar, jika tidak maka akan mendatangkan masalah yang tidak perlu bagi Medical Immortal. "Ya, aku tahu." Xiao Zhen berkata demikian, tetapi dia masih menyimpan beberapa keraguan dalam hatinya. Menurutnya, He Hongying mungkin berada di ambang terobosan, dan merupakan suatu kebetulan yang lengkap bahwa Ye Bufan kebetulan bertemu dengannya. Tepat pada saat ini, pintu terbuka dan Ye Bufan berjalan keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Chu Lingqi dan Li Qingzu. Sampai saat ini, keduanya masih merasa seperti sedang bermimpi, dan tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan mampu melompat dari tahap awal Dongsu ke tahap Mahayana. Sejak mereka bertemu, mereka terus-menerus meningkatkan ekspektasi mereka terhadap Ye Bufan, hanya untuk menemukan bahwa mereka masih meremehkan pria ini. Karena mereka baru saja menerobos ke tingkat kultivasi baru dan belum sepenuhnya stabil, aura kedua pria itu sebagai Master Mahayana yang kuat terungkap dengan jelas. Apakah ini tahap Mahayana? Xiao tertegun karena terkejut. Dia mengetahui tingkat kultivasi kedua orang sebelumnya dengan sangat jelas. Dia bahkan pernah bertarung dengan Li Qingzu, namun dia hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal kesengsaraan.
Namun hanya setelah 1 jam, keduanya memasuki tahap Mahayana secara sekaligus. Kecepatan peningkatan ini mengerikan, dan bahkan para pengikut inti sekte besar itu tidak dapat mengejarnya. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakan He Hongying sama sekali tidak salah. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi penyesalan. Kalau dia tahu ada sosok dewa seperti itu, pasti dia pegang erat-erat pahanya. Dia bisa saja memasuki tahap Mahayana hanya dengan jentikan jarinya. Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan pikirannya. Setelah menyelesaikan urusan di sini, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Hua Ziyue, membawa Li Qingzu, Chu Lingqi dan yang lainnya ke surga ke-9 dan terbang menuju ke Kekaisaran Daxing. Kakak Ye, kenapa Jiutianmu jauh lebih cepat dari sebelumnya? Merasakan kecepatan kilat Jiutian, Chu Lingqi dan Li Qingzu tercengang. Ketika mereka mengendarai Jiutian sebelumnya, itu adalah senjata spiritual tingkat rendah, tetapi sekarang menjadi senjata spiritual tingkat tinggi, dan perbedaan kecepatannya puluhan kali lipat. Biasa saja kalau melaju lebih cepat. Bukankah sekarang semuanya jadi lebih cepat? Ye Bufan berkata begitu, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa kata mempercepat awalnya milik bumi. Sudah lebih dari setahun sejak saya datang ke benua Kunlun, dan kerinduan di hati saya menjadi semakin kuat. Setelah membuka segel Yiloxiang, kita harus menemukan sisa potongan batu misterius berwarna-warni sesegera mungkin. Li Qingzu bertanya, Dekan, di mana kakak senior Lu dan yang lainnya? Mengapa kita tidak bisa melihat mereka? Mereka ada di Tianmangsu. Ye Bufan menceritakan secara singkat pengalamannya setelah putus. Kedua gadis itu mendengarkan dengan penuh rasa terpesona, terkadang takjub dan terkadang gugup. Orang awam mungkin tidak memiliki pengalaman yang kaya dan berwarna dalam hidup mereka. Sebelum dia menyadarinya, Jiutian telah tiba di tujuannya dan melihat kota Kekaisaran Daxing dari jauh. Ye Bufan merasakan luapan emosi. Dia datang ke sini lagi kurang dari setahun kemudian, dan mentalitasnya telah banyak berubah. Saya cukup terkejut ketika pertama kali melihat kota megah ini, tetapi setelah melalui begitu banyak hal, sekarang kota ini tampak biasa saja. Hal ini tidak mengherankan. Ketika dia datang ke kota Kekaisaran Daxing, dia hanya seorang kontestan biasa, tetapi sekarang dia telah menjadi yang terkuat di seluruh negara bagian Tianluo. Dengan sedikit emosi, dia menyingkirkan Jiutian, dan semua orang mendarat di depan gerbang kota bersama-sama. He Hongying tampak hormat, Tuan Peri Medis, bagaimana kalau aku menyuruh Peri Kai untuk membawa orang keluar untuk menyambut kita? Tidak perlu, kita bisa masuk sendiri saja. Ye Bufan tidak suka perasaan dikelilingi oleh orang banyak, jadi dia memimpin semua orang ke kota dan berjalan menuju markas Paviliun Tianshui. Setelah Wen Susu dan kelompoknya kembali dari Laut Iblis, mereka mengikuti Qin Biao ke Paviliun Tianshui, yang kini menjadi markas sementara mereka. Kali ini, semua orang dipanggil bersama untuk membahas konferensi darah suci, dan tempatnya juga ditetapkan di sini. Ketika semua orang tiba di pintu dan hendak masuk, seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 30 tahun berjalan keluar. Orang ini memiliki pedang emas di punggungnya, pakaiannya seputih salju, dan dia memegang kipas origami di tangannya. Dia memiliki ekspresi narsis di wajahnya dan tampak sangat genit. Awalnya dia melirik Ye Bufan yang sedang menggendong si kecil dengan penuh rasa jijik, lalu pandangannya tertuju pada He Hongying yang ada di belakangnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Ekspresi orang itu berubah, lalu dia menunjuk ke arah Ye Bufan dan berteriak, dasar anak muda yang pemberani, tahukah kamu aturannya? Berani sekali kamu berjalan di depan Peri Hongying. Minggirlah sekarang. Bab 2865, pembalikannya terlalu cepat. Pria berpakaian putih itu berdiri di hadapan Ye Bufan, memerintahnya dengan sikap superior, seperti seorang senior yang memarahi juniornya. Namanya Hanji. Dia telah mencapai puncak kultivasi Mahayana, dan kali ini dia datang ke sini bersama kakak laki-lakinya. Ketika dia melihat He Hongying beberapa hari lalu, dia langsung terpesona oleh kecantikannya dan mulai mengejarnya dengan gila-gilaan. Hanya saja orang-orang tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka hanya memperlakukannya dengan sopan, tidak ada yang istimewa. Hari ini dia bertemu He Hongying lagi dan langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyanjungnya.
Setidaknya menurut pendapatnya, ini adalah kesempatan bagus. Adapun Ye Bufan, dia hanyalah seorang pemuda berusia 20-an dan seorang ayah yang mengasuh seorang anak, jadi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Adapun tidak mampu melihat kedalaman pihak lain, menurutnya, itu karena kultivasinya terlalu rendah dan dia bukan tandingan guru tingkat Mahayana seperti dirinya. Ye Bufan sedikit mengernyit. Setelah melalui begitu banyak hal, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui tipu muslihat pihak lain. Tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikan orang seperti ini. Dia melangkah maju, berjalan mengitarinya dan bersiap untuk melangkah maju. Berhenti di situ. Hanji langsung marah. Menurut pendapatnya, perilaku pihak lain merupakan penghinaan terhadap dirinya. Tidak adakah yang mengajarimu cara menghormati yang kuat? Tidak adakah yang mengajarimu cara menghormati yang lebih tua? Seorang anak muda yang rambutnya belum tumbuh dewasa berani berjalan di depan. Cepat minggir dan biarkan Peri Hongying pergi lebih dulu. Dia mengacungkan jarinya dan menunjuk hidung Ye Bufan lalu memarahinya dengan ludah yang beterbangan. Terlihat sangat mengesankan. Orang ini menjadi semakin bangga. Dia mengira karena dia sudah mengangkat reputasi He Hongying setinggi itu, dia pasti akan menghormatinya, atau paling tidak melunakkan sikapnya. Tetapi yang tidak diketahuinya ialah bahwa saat ini wajah He Hongying sangatlah gelap, dan dia ingin sekali mencekiknya sampai mati. Aku pernah berurusan dengan Xiao Zhen yang tidak sadar akan bahayanya sendiri sebelumnya. Untunglah Ye Yixian murah hati dan tidak menaruh dendam padaku. Tapi sekarang orang yang tidak punya otak seperti itu telah muncul, dia hanya mempersiapkan dirinya untuk mati. Sekali dia membuat master kedokteran marah, akibatnya akan mengerikan. Pada saat ini Ye Bufan benar-benar mengerutkan kening. Kalau dia ingin mendekati gadis, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Apa salahnya jika dia menginjak wajahnya satu demi satu? Dia menggendong si kecil di tangannya dan tidak ingin berkelahi. Dia berkata dengan enteng, dasar orang buta, tampar mukaku. Bocah sombong, kau pikir kau siapa? Kau tahu siapa aku? Tampar saja aku, percaya atau tidak, aku akan menamparmu. Melihat pihak lain sama sekali tidak menganggapnya serius, Hanji merasa telah kehilangan muka di hadapan kekasihnya. Tepat saat dia hendak bergerak, sebuah tangan giok putih muncul di depannya. Lalu terdengar suara keras, dan ia dicambuk seperti gasing, berputar 3 atau 4 kali di tempat. Butuh waktu lama baginya untuk menemukan arahnya lagi. Siapa yang berani memukulku? Pria itu mendongak dan melihat He Hongying sedang melotot ke arahnya dengan wajah cemberut. Peri Hongying, kenapa kau memukulku? Orang ini pusing karena baru saja dipukuli, dan dia masih belum bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan akan menuruti perintah pemuda itu. Bajingan, beraninya kau tidak menghormati dewa medis. Tampar wajahmu. He Hongying dipenuhi aura pembunuh. Kalau saja perintah Ye Bufan bukan hanya menamparkan wajahnya, dia pasti ingin menamparkan orang itu sampai mati. Kali ini, tamparan lain mendarat di pipinya yang lain, dan Hanji terlempar keluar sambil melolong. Peri Hongying, kau telah ditipu oleh orang itu. Bagaimana mungkin seorang anak muda bisa menjadi seorang jenius medis yang buruk? Tidak mungkin. Hanji bangkit dari tanah, merasa tidak rela. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, He Hongying menamparkan wajahnya lagi, membuatnya menarik kembali kata-katanya. Sebuah tamparan keras menghantam wajah Hanji, membuatnya menjerit kesakitan. Kepalanya bengkak seperti kepala babi, dan semua giginya rontok. Pertarungan hampir berakhir, jadi dia memberikan tendangan terakhir dan melemparkannya. Hanji terbang puluhan meter jauhnya dan terbang menuju gerbang mansion. Pada saat itu, seorang pria keluar dari dalam, mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Orang yang keluar pun seorang wanita cantik, rambutnya hanya diikat di belakang kepala dan mengenakan gaun polos, namun pesonanya yang menawan tidak dapat disembunyikan. Feng Xiaoxiao juga merupakan orang kuat di masa kesengsaraan. Dia adalah salah satu kultivator wanita yang diselamatkan Ye Bufan dari surga. Siapapun yang bisa ditangkap oleh geng Haisa dan dilelang sebagai tungku sangatlah cantik, dan dia tidak terkecuali. Dia tadinya sedang beristirahat di pangkalan, dan ketika mendengar suara di pintu, dia pun keluar.
Tak disangka, begitu sampai di depan pintu, dia melihat Han Ji yang sudah dipukuli hingga kepala babi. Feng Xiaoxiao dan kakak laki-laki Han Ji, si Wanxing adalah teman dekat. Kali ini, karena pengangkatannya, pihak lain datang membantu dan bersama-sama menangani sekte darah suci. Sekarang melihat adik laki-laki sahabatnya dipukuli seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menatap He Hongying. Kakak senior Hongying, tidak peduli apa, kakak muda Han juga tamu. Tidak perlu bersikap kasar, kan? Feng Xiaoxiao mengucapkan kata-kata ini, sambil merasa sangat tidak senang dalam hatinya. Meskipun mereka berdua pernah mengalami kesulitan di Pulau Surga sebelumnya, bagaimanapun juga, dialah yang mengundang kedua bersaudara Han Ji ke sini. Seperti kata pepatah, saat memukul anjing, Anda harus melihat pemiliknya terlebih dahulu. Memukulnya seperti ini sama saja dengan menamparkan wajahnya secara terselubung. He Hongying masih geram, jika ini masalah lain, aku tidak akan peduli demi junior Sister Feng, tapi orang ini begitu tidak tahu apa-apa tentang hidup dan matinya sendiri sehingga dia memprovokasi Dewa Medis Abadi. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tuan Medis Abadi yang mana? Ekspresi Feng Xiaoxiao tiba-tiba berubah. Di dalam hati mereka, hanya ada satu orang yang pantas mendapat gelar ini. Hanya saja sebagian besar wajah Ye Bufan terhalang oleh si kecil, jadi dia tidak menyadarinya dan baru mengenali Ye Bufan setelah melihatnya dengan saksama. Pada saat ini, Han Ji di sebelahnya mengarahkan jarinya ke arah ini dan berteriak lagi. Kakak senior Feng, jangan salahkan Pri Hongying sama sekali. Dia juga ditipu oleh bocah cantik yang mengatakan bahwa dia adalah peri medis yang buruk. Orang ini benar-benar tergila-gila. Bahkan saat ini, dia masih ingin berbicara mewakili He Hongying dan memusatkan seluruh amarahnya pada Ye Bufan. Dia sekarang sepenuhnya menganggap Feng Xiaoxiao sebagai salah satu rekannya. Bahkan demi kakak laki-lakinya yang lebih tua, dia akan membantunya melampiaskan amarahnya dan memberi pelajaran pada bocah tampan ini. Tetapi yang tidak pernah diduganya ialah sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, wajahnya ditampar lagi, membuatnya terjatuh ke tanah. Han Ji bingung karena orang yang mengambil tindakan kali ini bukanlah He Hongying, tetapi Feng Xiaoxiao yang baru saja berbicara mewakilinya. Dasar anjing sialan, kau buta, beraninya kau menyinggung Dewa Medis Abadi. Pada saat ini, Feng Xiaoxiao tidak lagi memiliki sikap ramah seperti sebelumnya. Napasnya dingin dan tatapan matanya tajam. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan kanannya, lalu memutarnya menjadi dua dengan sekali klik. Ah! Han Ji menjerit melengking. Dia masih bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Pada saat ini, rasa sakit yang menusuk datang dari lengan kirinya, dan lengannya pun patah menjadi dua bagian. Feng Xiaoxiao mematahkan kedua tangan Han Ji secara berurutan, mencengkeramnya dan membantingnya ke tanah, lalu berlutut di depan Ye Bufan sambil mengeluarkan bunyi plok. Orang buta ini telah menyinggung Dewa Medis Abadi. Kejahatan Xiaoxiao tidak dapat dimaafkan. Tolong hukum dia. Pada saat ini, banyak penonton telah berkumpul di sekitar, dan mereka semua tercengang. Baru saja Peri Xiaoxiao membela Han Ji, kenapa dia malah dipukuli seperti ini dalam sekejap mata? Apa yang sebenarnya terjadi? Segala sesuatunya berubah begitu cepat sehingga semua orang menjadi bingung dan heran.